tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di KNQ Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di KNQ Ramadan. Sahabat KNQ, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah bulan puasa selama 1 bulan. Tujuannya agar kita menjadi insan yang lebih bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, ampunan dan wasilah pembebas dari api neraka. Namun lebih dari itu, bulan Ramadan adalah bulan pembentukan karakter. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan relevan, yaitu Ramadan dan etika demokrasi, membangun kepemimpinan yang amanah. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kudus, Bapak Heru Widiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di acara KNQ Ramadan kita ya Pak. Sama-sama, Mbak. Pak Heru, kita tahu bahwa ibadah puasa ini memiliki 2 dimensi utama. Yang pertama, dimensi vertikal, hablum minallah, bagaimana kita membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kedua, dimensi horizontal, hablum minannas, di mana puasa melatih empati, kepedulian sosial dan pengendalian diri, sehingga meningkatkan kualitas sosial dan pemerataan kesejahteraan. Puasa ini dikatakan berhasil jika ketaatan meningkat dan kepedulian sosial juga meningkat. Lalu menurut Pak Heru, bagaimana nilai hablum minallah dan hablum minannas ini bisa dikaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara? Baik, terima kasih Mbak Desi. Saya sapa sahabat Bawaslu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya masih bisa kembali di kegiatan-kegiatan di Bawaslu Kabupaten Kudus terkait dengan pertanyaan Mbak Desi tadi. Memang puasa ini ketika kita bicara ada 2 dimensi utama, kemudian dikaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, saya pikir memang hubungannya sangat erat. Pertama, ketika kita berbicara terkait dengan hubungan secara vertikal, berarti ada semacam tanggung jawab bahwa kita sebagai manusia untuk mentaati segala perintah dan larangan yang telah ditetapkan. Berangkat dari itu, ketika kita bicara dalam konsep bangsa dan negara, dalam sebuah bangsa dan negara, tentunya ada sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan itu juga ada yang namanya aturan. Nah, itu juga berkaitan erat dengan ketika kita tadi dimensi secara vertikalnya itu bertujuan agar kita menjadi manusia yang lebih bertakwa. Dalam konsep bangsa dan negara, aturan-aturan, larangan-larangan yang ditetapkan dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah bertujuan untuk mengatur masyarakat atau warga negaranya. Dan tentunya tujuan yang lebih jauh adalah mensejahterakan masyarakatnya. Nah, kemudian itu hanya dari satu sisi secara vertikal. Kalau dari secara horizontal, saya yakin bahwa ketika orang berpuasa itu akan meningkatkan yang namanya kepedulian, empati, dan itu juga erat kaitannya ketika kita bicara terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita melihat salah satu contoh, misalkan beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Kudus sendiri ada kejadian banjir. Nah, kalau kita melihat konsep berbangsa dan bernegara, seharusnya kita juga memiliki empati untuk
bagaimana ketika ada orang-orang yang mengalami musibah, ada orang-orang yang mengalami kesusahan, maka kita juga harus punya kepedulian, harus punya semangat untuk ikut saling membantu. Itu kalau dari sisi masyarakat, tapi kalau dari sisi pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari kedaulatan rakyat, maka sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah dalam hal ini misalkan pemerintah daerah untuk ketika terjadi musibah atau ada masyarakat yang sedang mengalami kesusahan itu bisa segera menyelesaikan dan mencarikan solusi yang terbaik. Itu saya pikir dua dimensi utama itu erat kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, baik Pak Heru. Lalu apakah puasa ini bisa menjadi sarana pembentukan integritas bagi penyelenggara demokrasi, Pak? Ya tentunya karena kita sebagai penyelenggara ini kan juga sebagian dari kalau bicara bangsa dan negara, ada yang namanya, kalau kita mengenal istilah trias politika itu kan berarti ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Nah, penyelenggara dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam jajaran eksekutif yang kalau kita bicara penyelenggara berarti kita bicara penyelenggara pemilu. Maka saya yakin terkait dengan integritas itu pasti ada hubungannya, karena integritas itu kan awal katanya adalah integer dari bahasa Yunani yang artinya utuh. Utuh itu dalam pengertian bahwa setiap pikiran, perkataan dan perbuatannya adalah merupakan satu kesatuan yang utuh. Sehingga sebagai penyelenggara atau baik penyelenggara negara maupun penyelenggara pemilu itu harus punya integritas atau kesatuan yang utuh terkait dengan apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi perbuatan, dan apa yang menjadi perkataannya. Itu. Baik, kalau kita berbicara tentang demokrasi, demokrasi ini tidak hanya dibangun melalui aturan hukum dan mekanisme pemilu. Demokrasi juga dibangun melalui nilai-nilai etika. Secara umum, etika dalam demokrasi adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur warga negara dan aktor politik dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Nah, Pak Heru, sebagai penyelenggara, etika yang harus dipedomani ini seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau kita merujuk kepada peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017, sebenarnya di sana sudah dijelaskan terkait dengan apa yang menjadi pedoman etika yang harus kita ibaratnya kita menjadi pedoman untuk dilakukan sebagai penyelenggara. Di antaranya adalah penyelenggara harus memiliki netralitas, kemudian independensi, profesional, kemudian bertanggung jawab, transparan. Jadi seperti itu, Mbak. Nah, tadi Pak Heru kan menjelaskan bahwa kalau penyelenggara itu harus mempunyai etika, netralitas, dan independensi. Ya. Lalu bagaimana kita sebagai penyelenggara ini menjaga netralitas dan independensi di tengah tekanan politik? Ya tentunya yang namanya tekanan politik atau situasi politik itu kan sebenarnya istilahnya perebutan kekuasaan atau konflik yang dilegalkan, sehingga tidak menutup kemungkinan apapun di sana bisa terjadi. Tapi ketika sudah dilegalkan berarti ada aturan-aturan main yang harus dipatuhi baik oleh penyelenggara, baik oleh peserta pemilu maupun oleh warga negara, sehingga aturan-aturan main itulah yang kemudian nanti mengikat bagaimana proses kontestasi politik ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, terkait dengan itu, bagaimana kita sebagai penyelenggara bisa menjaga netralitas dan independensi, saya pikir kembali lagi kepada etika terkait dengan penyelenggara tadi. Kemudian di awal ketika misalkan anggota Bawaslu
pada saat dilantik ataupun teman-teman yang bekerja di kantor Bawaslu pada saat dilantik menjadi pegawai juga kan di awal itu sudah ada diambil sumpah. Jadi kalau kita beragama Islam, kata-kata pertama yang akan disebutkan itu kan adalah demi Allah ya. Itu kenapa balik lagi ke dua dimensi utama itu hablum minallahnya, bahwa apa yang kita lakukan itu tidak terlepas dari dimensi vertikal tersebut. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita untuk menjadi orang yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu pun juga berlaku ketika kita sebagai penyelenggara. Meskipun ini bukan aturan atau ketentuan hukum yang ditetapkan secara spiritual atau secara agama, tapi aturan-aturan ini juga berpijaknya adalah berpijak pada aturan-aturan yang sifatnya spiritual secara vertikal tadi, sehingga ketika kita bicara harus netral dan independensi, kembali ke diri kita masing-masing, bahwa ketika kita menjadi anggota Bawaslu atau teman-teman yang lain menjadi pegawai di Bawaslu atau di penyelenggara lainnya, apakah kita sudah benar-benar melaksanakan, apakah kita sudah benar-benar amanah dengan tanggung jawab yang sudah diberikan tersebut. Saya pikir simpelnya seperti itu, Mbak. Ya, Pak Heru. Pak Heru ini kan sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Ya. Nah, yang menangani penanganan pelanggaran. Dalam penanganan pelanggaran ini, tantangan etika apa yang paling sering muncul, Pak Heru? Ya, kembali lagi tadi yang ditanyakan Mbak Desi, kalau nggak netralitas ya independensi. Karena proses kontestasi politik ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ada misalkan dari penyelenggara juga akan semacam diiming-imingi atau disusupi untuk cenderung bisa berat sebelah atau bisa mendahulukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu dalam proses penanganan pelanggaran hal-hal seperti itu saya yakin tidak hanya terjadi di Kabupaten Kudus saja, tapi terjadi di seluruh Indonesia. Tantangan teman-teman ketika melakukan proses penanganan pelanggaran memang kalau tidak terkait dengan netralitas, kemudian independensi, karena apalagi Kudus itu kan daerahnya kabupaten terkecil di Jawa Tengah, sehingga antara penyelenggara, kemudian peserta pemilu dan warga masyarakat itu mungkin bisa jadi saling kenal, sehingga bisa jadi nanti akan ada mungkin dari salah satu peserta pemilu, oh itu yang di Bawaslu itu teman saya, nanti saya yang ini, supaya tidak dilakukan penanganan pelanggaran. Nah, itu tantangannya memang kadang-kadang, tapi alhamdulillahnya di Kabupaten Kudus tidak terjadi seperti itu. Ini kan hanya menggambarkan gitu. Bisa jadi memang hal-hal seperti itu yang paling sering kita temui di lapangan pada saat proses penanganan pelanggaran. Ya, tadi kita sudah bahas etika penyelenggara. Sekarang kita geser ke etika dari sisi warga negara. Ini etika yang harus kita pedomani ini seperti apa, Pak Heru? Ya, warga negara ini kan memang salah satu komponen penting dalam proses demokratisasi yang terjadi. Di warga negara ini juga meskipun secara dalam posisi demokrasi itu mereka sebenarnya memegang peranan penting, komponen yang punya peranan penting dalam proses demokratisasi. Tapi juga kemudian diatur terkait dengan etika-etika seperti apa warga negara itu harus bertindak atau berperilaku. Salah satunya adalah misalkan warga negara menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab. Tidak bisa kemudian ini karena kebetulan saya di divisi penanganan pelanggaran, misalkan ada salah seorang pemilih sebagai warga negara itu memilih dengan mencoblos 2 kali di TPS yang berbeda. Nah, itu kan secara aturan atau secara regulasi itu tidak diperbolehkan, dan artinya yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.
Kemudian yang kedua tentunya karena di aturan atau regulasi terkait kepemiluan itu politik uang adalah hal yang dilarang, tentunya masyarakat atau warga negara juga harus memiliki etika untuk menolak praktek politik uang, termasuk dengan misalkan intimidasi, adu domba, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menghargai perbedaan pilihan, karena yang namanya kontestasi pasti akan ada banyak kontestan-kontestan yang nanti akan menawarkan program, menawarkan visi, sehingga pilihan masyarakat atau warga negara itu kan tidak akan kemudian jadi sama. Nanti akan ada perbedaan-perbedaan antara individu yang satu dengan yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, sehingga menghargai perbedaan itu memang harus menjadi etika yang harus dijunjung tinggi. Kemudian yang terakhir tak kalah pentingnya adalah bersikap kritis terkait dengan informasi yang diterima atau informasi yang disebar oleh siapapun yang menyebarkan informasinya. Ketika warga negara bersikap kritis terkait dengan informasi tersebut, saya yakin yang namanya potensi-potensi polarisasi politik, kemudian ujaran kebencian itu nanti akan bisa dikurangi. Tadi kalau dari sisi warga negara ini kan mereka harus punya etika menggunakan hak politik secara bertanggung jawab, menolak politik uang, menghormati perbedaan pilihan, dan bersikap kritis. Begitu ya Pak Heru? Ya. Bagaimana ini Ramadan bisa menjadi momentum pendidikan politik yang sehat? Baik, pendidikan politik cakupannya kan ada banyak ya. Mulai dari partisipasi politik, kemudian termasuk tadi etika bagaimana warga negara bisa menggunakan hak pilihnya dengan bertanggung jawab. Kemudian kalau misalkan partisipasi politik pun kan bisa dimaknai ketika warga negara sebagai pemilih atau warga negara menjadi peserta ataupun penyelenggara. Ketika menjadi peserta berarti ada hal-hal terkait dengan politik yang memang harus dipahami oleh warga negara. Nah, berpuasa ini kan sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya terkait dengan pendidikan politik. Misalkan salah satunya adalah menahan hawa nafsu. Jadi tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu. Kemudian ini kita kaitkan dengan pendidikan politik ketika bicara politik. Politik ini kan kalau pandangan orang awam itu politik itu adalah bisa jadi sesuatu yang kotor dengan segala cara bisa dihalalkan. Nah, ketika kita berpuasa, belajar menahan hawa nafsu, maka berbicara tentang politik juga bisa diterapkan misalkan terkait dengan korupsi. Bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Korupsi itu kan sebenarnya bukan hanya terkait dengan dalam bentuk misalkan mengambil uang negara atau apa, tapi hal-hal kecil yang tidak sesuai itu sebenarnya bisa dikatakan juga korupsi. Kalau misalkan seseorang yang bekerja sebagai pemimpin kemudian tidak menjalankan tanggung jawab sebagaimana yang dibebankan atau diemban, itu juga bisa dikatakan sebagai korupsi. Itu tadi etika yang harus dipegang sebagai warga negara. Kalau dari sisi peserta pemilunya ini bagaimana etikanya? Baik, kalau peserta pemilu memang ada etika-etika yang harus dipatuhi dan dipedomani. Salah satunya misalkan menghormati aturan yang berlaku dan menghormati lawan politik. Kemudian sama seperti etika yang dipedomani oleh warga negara, juga harus menolak praktik politik uang, intimidasi, adu domba, kemudian penyebaran berita-berita atau informasi yang tidak benar, kemudian salah satunya juga siap menang dan siap kalah. Siap menang dan siap kalah ini seperti apa, Pak? Siap menang dan siap kalah. Yang namanya kontestasi itu kan berarti ada kontestan,
Kemudian ada orang yang kemudian nanti akan memilih siapa kontestan yang mempunyai visi, mempunyai misi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat atau warga negara, mana yang lebih baik. Saya yakin ketika bicara visi dan misi itu semua kontestan akan menawarkan visi dan misi yang terbaik. Tinggal nanti bagaimana warga negara atau pemilih menentukan pilihannya. Nah, ketika warga negara menentukan pilihan terkait dengan siapa kontestan yang mungkin menjadi pemenang, pasti ada yang akan menjadi pecundang. Nah, etika seperti inilah ketika misalkan kita siap untuk bertarung dalam proses perebutan kekuasaan, dalam proses konflik yang dilegalkan ini, kita harus siap menang, tapi juga harus siap kalah karena yang namanya apa ya? Ini kan bukan kecuali kalau misalkan prosesnya adalah proses musyawarah secara mufakat gitu. Kita bisa ibaratnya keinginan-keinginan yang bersangkutan bisa diakomodir untuk kemudian kita menyepakati satu orang untuk menjadi pemimpin. Tapi ketika dalam proses pemilihan regulasi yang kita gunakan itu adalah proses-proses yang memang pada akhirnya menentukan ada pemenang dan ada pecundang. Sehingga ketika misalkan peserta politik tidak bisa menerima dirinya atau partainya ternyata menerima kekalahan sampai dengan melakukan tindakan yang mengancam kesatuan negara, itu kan nanti akan berakibat buruk ke depannya. Sehingga etika terkait dengan siap menang dan siap kalah ini memang harus benar-benar dipatuhi dan benar-benar dipedomani, meskipun dalam prosesnya ada kanal-kanal yang disediakan oleh pemerintah untuk misalkan terkait dengan hasil pemilihan atau hasil pemilu yang menurut salah satu peserta pemilu atau pemilihan tidak sesuai dengan kenyataan sehingga bisa dinaikkan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ketika di Mahkamah Konstitusi sudah ditetapkan pemenang adalah dari si A, maka yang menerima kekalahan harus siap dan berlapang dada untuk menerima kekalahan. Itu yang saya pikir etika terkait dengan siap menang dan siap kalah. Ya, baik Pak Heru. Rasulullah ini memiliki 4 sifat utama: sidik, amanah, tabligh, fatona. Lalu yang salah satu yang sangat relevan ini dalam konteks demokrasi adalah sifat amanah. Dalam pandangan Pak Heru, seperti apa profil pemimpin yang amanah di era demokrasi saat ini? Baik, amanah ini kan dapat dipercaya. Ya. Kalau kita bicara pemimpin yang amanah, berarti pemimpin yang dapat dipercaya, pemimpin yang bertanggung jawab, kemudian pemimpin yang tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan, tapi mementingkan kepentingan masyarakat atau orang banyak. Kemudian pemimpin yang tidak khianat ketika misalkan yang tidak berbohong. Apa yang diucapkan itu kembali lagi ketika kita bicara terkait dengan integritas, ada kesatuan utuh antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Seorang pemimpin seharusnya memiliki integritas yang seperti itu, integritas yang utuh ketika apa yang ada di dalam pikirannya kemudian diucapkan dan dilakukan, dan itu semuanya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Karena kembali lagi kedua dimensi awal tadi, bahwa secara horizontal hablum minanas, hubungan dengan manusia, seorang pemimpin itu sebenarnya diberikan tanggung jawab yang besar bagaimana orang-orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin itu bisa menjadi lebih baik hidupnya, lebih sejahtera hidupnya. Sehingga terkait dengan pemimpin yang amanah, ya seperti tadi yang saya sampaikan, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang dapat dipercaya, yang tidak
berbohong, tidak khianat, dan mensejahterakan masyarakat. Lalu amanah ini cukup dengan janji politik atau harus dibuktikan dengan rekam jejak Pak Heru? Saya yakin harus dibuktikan dengan rekam jejak, karena meskipun mungkin bisa, tapi sangat jarang, karena saya yakin pemimpin ini adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh, baik pengaruh secara kultural ataupun pengaruh secara hal-hal yang lain di masyarakat. Sehingga ketika masyarakat, terutama pemilih, menentukan pilihan untuk memilih seorang pemimpin, masyarakat sudah tahu pemimpin yang mereka pilih ini rekam jejaknya seperti apa. Tidak kemudian memilih kucing di dalam karung, kita hanya mencoblos kemudian, oh ternyata yang jadi si fulan gitu. Tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan saya sebagai seorang pemilih. Ternyata yang setelah menjadi seorang pemimpin ternyata tidak amanah, ternyata melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan karakter seorang pemimpin gitu. Ya. Membangun pemimpin yang amanah ini tentu tidak instan. Ya. Nilai amanah harus ditanamkan sejak dini. Menurut Pak Heru, bagaimana cara membentuk karakter amanah sejak usia dini? Kalau kita bicara membentuk karakter amanah sejak usia dini, pastinya kembali ke lingkup terkecil dalam masyarakat ya, yaitu keluarga atau orang tua. Sedari dini orang tua itu harus bisa memberikan suri tauladan kepada anak-anaknya. Bagaimana memberikan contoh yang baik pada anak-anaknya terkait dengan sifat amanah tersebut. Misalkan, jangan membiasakan anak untuk suka berbohong. Kemudian jangan membiasakan anak untuk suka ketika selesai main, kemudian barang-barang mainannya nggak dibereskan. Nah, itu bagaimana orang tua bisa memberikan contoh yang sifatnya mungkin kecil, tapi saya yakin ke depannya ketika anak sudah dewasa itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar terkait dengan karakter atau pribadinya. Terus kemudian ketika memasuki usia sekolah, bagaimana guru itu bisa menjadi memberikan tauladan juga kepada anak didiknya, sehingga anak didik yang misalkan bersekolah itu mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat terkait dengan bagaimana menjadi anak yang bertanggung jawab, kemudian bagaimana menjadi anak yang jujur, sehingga anak itu sudah dibiasakan sedari kecil. Salah satu contoh misalkan ya, ketika kita bicara kepemimpinan yang amanah, sebenarnya sudah dijalankan di tingkatan sekolah. Misalkan ada pemilihan ketua kelas, anak itu kan sudah diajarkan bagaimana caranya untuk menjadi pemimpin. Mungkin lingkupnya masih kecil, meskipun kalau Nabi berkata itu setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ketika setiap orang adalah pemimpin, maka anak juga harus diajarkan untuk menjadi pemimpin agar besok ke depannya bisa menjadi orang yang ibaratnya yang amanah, bertanggung jawab, jujur, yang merupakan etika-etika atau nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Misalkan ketika menjadi ketua kelas atau menjadi ketua OSIS di tingkatan sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas atau di MTS ataupun MA, sehingga anak-anak sudah terbiasa untuk untuk berorganisasi, memahami bagaimana mengakomodir pendapat, mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada di lingkungan terkecilnya untuk kemudian mengaktualisasikan kepentingan atau pendapat-pendapat tersebut dalam hal-hal yang lebih positif. Jadi memang sejak usia dini
anak-anak harus diajarkan bagaimana setidaknya menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, menjadi lebih disiplin, menjadi lebih jujur, menjadi lebih bertanggung jawab. Saya pikir itu sudah cukup sebagai dasar untuk membekali anak ke depannya. Berarti bisa dimulai dari lingkup terkecil dulu ya Pak, dari keluarga agar nanti ketika dia besar nanti bisa menjadi pemimpin yang amanah. Pak Heru, waktu nggak terasa sudah akhir. Pak Heru, ini closing statement dari Pak Heru untuk generasi muda di Kabupaten Kudus dalam kepemimpinan berintegritas ini seperti apa Pak Heru? Closing statement, saya nggak tahu ini bakal pendek atau panjang Mbak. Tapi kemungkinannya akan panjang. Pesan saya sih sebenarnya tidak banyak ini. Kalau dari kami, dari Bawaslu Kabupaten Kudus sebenarnya sudah sering melakukan apa yang namanya, kita kan punya program Bawaslu Goes to School. Nah itu juga sebagai salah satu bentuk kita mencoba untuk melakukan pendidikan politik, menanamkan nilai-nilai yang atau etika-etika yang sesuai dengan demokrasi yang kita anut saat ini, mulai dari nilai-nilai ketuhanan, kemudian nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai persatuan. Nah, saya pikir generasi muda, khususnya yang ada di Kabupaten Kudus, itu ketika melihat proses politik, jangan kemudian menarik diri, jangan kemudian menjadi semacam antipati dengan politik yang ada saat ini. Karena apa? Beberapa tahun ke depan yang akan menjadi pemimpin dan pemimpin-pemimpin yang akan dipilih oleh warga negara beberapa tahun ke depan adalah generasi muda yang ada saat ini. Sehingga jangan kemudian teman-teman atau adik-adik acuh atau antipati dengan proses-proses politik, dengan konsep-konsep yang ada dalam politik di Indonesia saat ini. Perbanyak belajar, perdalam ilmu-ilmu dan pengetahuan terkait dengan politik, karena yang namanya politik itu tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa berhubungan atau berinteraksi dengan teman di lingkungan terdekat, misalkan di teman satu kelas, itu juga ada unsur-unsur politik di dalamnya. Bagaimana kita berkomunikasi, kemudian bagaimana kita bisa menjaga persatuan, bagaimana kita bisa melaksanakan program bagi adik-adik yang misalkan aktif di organisasi yang ada di sekolah maupun yang ada di universitas. Bagaimana kemudian program itu bisa diaktualisasikan, itu tentunya tidak terlepas dari aspek-aspek yang ada di dalam politik, mulai dari agregasi, kemudian artikulasi. Adik-adik juga harus paham harus seperti apa, sehingga jangan terlalu antipati dengan politik, tetap belajar menjadi orang-orang yang lebih baik supaya ke depan bisa menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang amanah, yang bertanggung jawab, jujur, dan berpihak pada masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Desi, terkait dengan pesan menjelang ditutup. Ya, terima kasih Pak Heru atas refleksi dan pencerahannya pada kegiatan KNK Ramadan. Demokrasi yang sehat tidak hanya lahir dari sistem yang baik, tetapi dari manusia-manusia yang beretika. Mari jadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat komitmen menjadi warga negara yang bertanggung jawab, menjadi penyelenggara yang berintegritas, dan menyiapkan pemimpin yang amanah. Saya Desiana Mirtasari, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat KNK. Selamat melanjutkan ibadah puasa. Semoga Ramadan ini menjadikan kita pribadi yang lebih bertakwa dan lebih peduli sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Ramadan tiba.